Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Imanime Celebes, sebuah channel yang akan membahas tentang semua hal unik yang ada di Sulawesi Selatan dan masih banyak lagi. Di video kali ini, kita akan mulai memasuki serial khusus yang bertajuk Ilagaligo. Konten Ilagaligo ini akan terdiri dari beberapa episode, dikarenakan naskah Ilagaligo itu sendiri sangatlah tebal. Saya akan menceritakan apa saja isi dari kitab Ilagaligo ini, tentunya dengan penyederhanaan bahasa agar dapat kita mengerti dengan mudah. Jadi singkatnya, saya membaca buku yang membahas tentang Ilagaligo yang judul dan penulisnya akan saya sertakan di deskripsi. Dan kemudian dari buku tersebut akan saya ceritakan kembali kepada kalian semua dengan bahasa dan cara versi saya sendiri. Oke? Tapi sebelum lanjut, jangan lupa juga untuk terlebih dahulu mensubscribe channel ini dan nyalakan loncengnya, karena konten Ilagaligo ini akan tayang 1 atau 2 episode setiap minggunya. Langsung saja, mari kita memasuki pembahasan. Latar cerita bermula di Kerajaan Langit, sebuah kerajaan yang ditinggali langsung oleh Sang Patotoe. Patotoe menurut mitologi Bugis kuno adalah seorang dewa penentu nasib. Sang Patotoe ini kerap kali juga disebut dengan nama lain, yakni Topalanroe, Datu Dewata, hingga Batara Unruk. Sang Patotoe ini tinggal di langit ketujuh di sebuah istana yang bernama Boting Langi. Sang Patotoe tidak tinggal sendirian, karena dia tinggal bersama dengan istri dan anak-anaknya. Di istana ini, Sang Patotoe hidup bahagia bersama dengan keluarganya. Sang Patotoe dapat dianggap sebagai penguasa tunggal. Meskipun begitu, ketika dia mau memutuskan sesuatu, maka biasanya dia akan berdiskusi terlebih dahulu dengan istrinya yang bernama Datu Palinge. Dan kebanyakan Sang Patotoe ini memang lebih sering mengikuti keputusan sang istri. Atas kehendak Sang Patotoe, maka terciptalah Kerajaan Langit dan juga Kerajaan Peretiwi yang letaknya berada di dunia bawah. Sang Patotoe kemudian mengirimkan saudara kembar perempuannya yang bernama Sinauk Toja untuk kemudian menjadi seorang penguasa tunggal di Kerajaan Peretiwi. Sinauk Toja pergi bersama dengan suaminya yang bernama Guru Riselek, yang juga merupakan saudara kembar dari istri Sang Patotoe, yakni Datu Palinge. Alhasil, Sinauk Toja dan Guru Riselek ini kemudian tinggal di Kerajaan Peretiwi dan hidup di Istana Burik Liu, yang menurut Ilagaligo adalah sebuah istana yang letaknya ada di dasar laut. Di antara Kerajaan Langit dan Kerajaan Peretiwi ini, terdapat pula sebuah kerajaan lainnya yang bernama Kerajaan Bumi. Namun, karena suatu alasan, kerajaan bumi ini dibiarkan kosong begitu saja tanpa ada yang menghuninya. Pernah terbesit dalam benak Sang Patotoe untuk menyuruh seorang putranya untuk kemudian menetap di kerajaan bumi. Namun, Sang Patotoe merasa tidak sampai hati untuk melakukan hal tersebut, dikarenakan kerajaan bumi sendiri hanya dapat dihuni dan dipimpin langsung oleh bangsa manusia, sedangkan dia dan anak-anaknya adalah seorang dewa. Dan apabila Sang Patotoe benar-benar mengirimkan putranya ke kerajaan bumi, maka dapat dikatakan bahwa sang putra ini yang tadinya seorang dewa akan berubah wujud menjadi seorang manusia biasa. Inilah alasan utama mengapa Sang Patotoe dan istrinya, yakni Datu Palinge, tidak sampai hati untuk melepas sang anak turun ke bumi. Meski demikian, Sang Patotoe nampaknya masih berpikir keras akan hal ini. Dia seperti masih ingin menurunkan sang anak ke bumi. Namun sang istri, yakni Datu Palinge, bersikeras melarang hal tersebut. Perasaannya sebagai seorang ibu teramat kuat kepada sang anak. Apabila sang anak benar-benar diturunkan ke bumi, maka sudah pasti mereka akan berada di alam yang terpisah dan sulit untuk bertemu. Sebenarnya mereka bisa saja bertemu, karena dewa sendiri pun dapat turun ke bumi, dan begitu juga sebaliknya. Seorang manusia dapat naik ke kerajaan langit. Namun hal itu sangatlah kecil kemungkinannya untuk terjadi
karena para dewa tidaklah bisa menghirup bau manusia. Seorang dewa tidak bisa tahan bersama dengan manusia. Selain itu, Datuk Palingge juga mengkhawatirkan status anaknya apabila menjadi manusia, dikarenakan menjadi manusia sudah pasti akan mendapat ujian dan cobaan. Adalah hakikat manusia untuk senantiasa diuji dan mendapat cobaan. Adinda Datuk Palingge, tidak usahlah khawatir jika anak kita kelak menjelma menjadi manusia lalu menghadapi cobaan hidup di bumi, karena memang sudah hukum bumi bahwa sesungguhnya hidup adalah cobaan. Bukanlah manusia namanya bila tidak tahan dengan cobaan, ucap sang Patotoe yang mencoba meyakinkan istrinya. Menurut Kakanda, seorang manusia harus dicoba, tanya Datuk Palingge. Itulah hakikat manusia, Adinda, balas Patotoe dengan yakin. Kakanda, hidup di bumi bukanlah cobaan kecil, apalagi kehidupan di bumi bukanlah seperti di langit dan pertiwi. Di sana, anak kita harus berusaha sendirian untuk melangsungkan kehidupannya. Dia harus mencari makan dan minum sendiri. Dia harus mengolah makanan sendiri. Sedangkan di langit dan di pertiwi ini, semuanya sudah lengkap tersedia. Demikian ucap Datuk Palingge. Mendengar hal ini, sang Patotoe pun menjadi terdiam. Dia berusaha mengilhami baik-baik perkataan istrinya ini. Dia paham akan kesulitan hidup di bumi. Akhirnya, sang Patotoe pun kemudian bangkit dan mencium kening istrinya dengan lembut sambil berkata, "Baiklah kalau begitu, biarkanlah bumi kosong untuk sementara waktu. Tapi aku berharap kelak Adinda merelakan anak kita menjadi penguasa di bumi. Karena memang itulah rencana awalku ketika menciptakan bumi beserta kerajaan langit dan pertiwi ini." Demikian tanda sang Patotoe mengakhiri percakapan mereka. Sang Patotoe memanglah teramat sayang kepada anak dan istrinya. Dia bahkan rela mengubah niat awalnya untuk mengirimkan anaknya ke bumi. Meski begitu, dia tetaplah khawatir. Apabila bumi dibiarkan kosong, maka kesakralan mereka sebagai seorang dewa akan menghilang. Meski demikian, sang Patotoe masih tetap tak tega untuk mengambil keputusan tersebut. Dan akhirnya masalah ini pun dia simpan rapat-rapat di dalam hatinya. Dan teman-teman, itulah tadi episode pertama dari serial I-Lagaligo ini. Kita masih akan lanjut ke episode kedua dan episode-episode seterusnya, mungkin beberapa hari setelah video ini diupload. Maka dari itu jangan lupa untuk like ini video dan share ini video ke teman-teman tak yang lain. Dan jangan lupa juga untuk subscribe ke channel ini tentunya, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan updatean terbaru dari channel ini. Oke, sekali lagi terima kasih banyak telah mau menonton video ini sampai habis, dan sampai bertemu di episode kedua.